Haleluya. Puji Tuhan. Senang mendengar kesaksian dari Mama Rika tadi, ya, bahwa doa kita dijawab Tuhan. Amin. Bahwa tidak ada lagi kanker. Betul ya Mama Rika ya? Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mana suaranya? Karena bertambah satu lagi kesaksian kemenangan di tempat ini. Kalau dihitung-hitung dari mulai tahun lalu sampai sekarang, sudah banyak kesaksian kemenangan demi kemenangan di tempat ini. Karena memang kita adalah pemenang, katakan amin. Bukan hanya nama sidang jemaat ini dikatakan jemaat pemenang, tetapi karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang memberikan kemenangan. Haleluya. Haleluya. Jadi bagi kita yang sedang ada dalam pencobaan, percayalah, hiduplah di dalam firman Tuhan, hiduplah di dalam Kristus, dan tangan kanan Tuhan akan memegangmu melewati pencobaan-pencobaanmu, dan tangan kanan Tuhan itu memberikan kemenangan kepadamu. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sangat semangat hari ini. Amin. Karena bukan hanya sidang Jumat Tuhan di tempat ini saja yang Tuhan tolong sampai pada saat ini, tetapi saya percaya setiap kita Tuhan tolong. Siapa di sini yang merasakan pertolongan Tuhan dari tahun lalu sampai saat ini? Angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita sudah berdoa tadi. Ya, mari kita berdiri semua. Kita pegang dada kita. Kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh, kita imani dan kita aminkan. 1, 2 ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mana suaranya? Haleluya. Silakan duduk. Keluargaku di dalam Tuhan. Ya, kita benar-benar menjalani hidup yang penuh sukacita karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kita akan kembali melanjutkan seri khotbah surat Yakobus. Ya. Ini adalah hari ini seri yang keempat, ya, kalau saya tidak salah, seri yang keempat dari surat Yakobus. Dan bagi keluargaku di dalam Tuhan yang ingin mengulang, ya, seri pertama, kedua, dan ketiga dari surat Yakobus, ataupun belum sempat untuk mendengarnya, bisa melihat di channel YouTube saya PDTIR Sucipto Lubis, ya. Di sana ada video-video rekaman khotbah di tempat ini. Kita bisa mengikuti, dan saya Sucipto Lubis, Gembala di sidang Jumat GPDI Pemenang ini, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di sidang Jumat Tuhan di GPDI Pemenang ini. Haleluya. Ya, tadi saya ada lihat kebetulan satu marga dengan saya, ya. Saya Lubis. Ini ada Boru Limbong dan Intan, ya. Dan juga ada wajah baru juga, ya. Selamat datang, selamat bergabung. Kita di sini, di tempat ini akan bersama-sama dibangun untuk bertumbuh ke arah Kristus, dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan, dan dibangun di dalam takut akan Tuhan. Katakan amin. Karena memang kita tidak bisa berbuat apapun tanpa Tuhan. Haleluya. Tidak bisa.
Saya tahu banyak di antara kita sedang mengalami pencobaan-pencobaannya. Karena orang yang tidak kenal Tuhan dan orang yang kenal Tuhan juga masing-masing memiliki pencobaannya masing-masing. Tetapi kalau anak Tuhan yang memang hidup di dalam Tuhan, maka dia akan melewati pencobaannya bersama dengan Kristus. Amin. Dan dipegang dengan tangan kanan Tuhan yang memberikan kemenangan. Dan di dalam surat Yakobus, sama seperti di dalam surat Yudas, dibuka dengan kata-kata salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus. Surat Yakobus juga dibuka dengan salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Karena memang itulah identitas kita, keluargaku di dalam Tuhan. Kita adalah anak Allah, kita juga adalah hamba Yesus Kristus. Katakan amin. Dan kalau kita lihat, kita akan masuk ke seri keempat surat Yakobus ini. Kita akan masuk ke pasal 2. Ya, pasal 2 saya akan bacakan mulai dari ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Stop sampai di situ. Saudara-saudaraku, keluargaku di dalam Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Katakan amin. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang mulia. Iblis banyak memakai orang-orang di luar sana untuk mengaburkan identitas Yesus Kristus. Sehingga banyak orang di luar sana mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah seorang nabi, tidak lebih. Ada lagi yang mengatakan bahwa Yesus Kristus hanyalah seorang rasul, tidak lebih. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus Kristus hanyalah seorang manusia yang memiliki pengaruh yang luas, tidak lebih. Bahkan ada yang mengatakan Yesus itu hanyalah mitos. Padahal ada begitu banyak bukti-bukti sejarah, bukti-bukti dokumentasi sejarah tentang Yesus Kristus. Tetapi Daud di bawah pimpinan Roh Kudus, di bawah pimpinan Roh Kudus, Daud melihat Allah Bapa menyuruh Allah Anak yaitu Yesus Kristus untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai musuh-musuhnya diletakkan di bawah kaki Kristus, kaki Allah Anak. Karena memang Yesus Kristus adalah Tuhan yang mulia. Katakan amin. Dan iman kita ada pada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Haleluya. Jangan pernah meragukan ketuhanannya Yesus Kristus. Karena pada saat engkau meragukan ketuhanannya Yesus Kristus, engkau bukan hanya kehilangan janji-janji firman Tuhan karena Kristus adalah ya atas semua janji Allah, tetapi engkau juga akan kehilangan keselamatan di surga yang kekal. Ingat keluargaku di dalam Tuhan, kita beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita yang mulia. Amin. Tetapi di sini dikatakan, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Itu berarti keluargaku di dalam Tuhan, iman baru memiliki arti, iman baru hidup, iman baru Tuhan lihat kalau kita amalkan. Amin. Kalau kita lakukan. Kalau kita kerjakan,
Karena mengimani Yesus Kristus itu berarti juga mengimani firman Tuhan ini. Dan ingat bahwa identitas kita adalah hamba Yesus Kristus. Kita adalah anak Allah, tetapi kita juga adalah hamba Yesus Kristus. Dan sebagai hamba Yesus Kristus, kita harus taat kepada perintah Yesus Kristus. Katakan haleluya. Iman kita ada pada Yesus Kristus. Iman kita ada pada firman Tuhan. Dan itu kenapa iman kita harus kita amalkan. Katakan amin. Harus kita lakukan, harus kita perbuat. Tetapi janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka, dengan membeda-bedakan. Kalau kita lihat di dalam ayat 2, kita akan tahu memandang muka ini seperti apa. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, ayat 3. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ayat 4. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Janganlah kita mengamalkan iman kita dengan memandang muka, dengan membeda-bedakan. Karena si anu sana hartanya banyak, karena si anu sana orang terpandang, karena si anu sana punya jabatan, karena si anu sana punya mobil yang rodanya 20, maka dia diistimewakan. Sementara si itu yang belum punya pekerjaan, si itu yang berasal dari keluarga yang broken, si itu yang tidak punya harta yang banyak, disisihkan. Itulah namanya memandang muka. Dan firman Tuhan katakan, apabila kita memandang muka seperti itu di dalam mengamalkan iman kita, di dalam mengamalkan kasih kita, di dalam mengamalkan firman Tuhan ini, maka kita adalah bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Karena hakim adalah hak prerogatif Allah. Hanya Tuhan yang bisa menjadi hakim. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjadi hakim. Katakan amin. Haleluya. Jangan bertindak sebagai hakim, apalagi dengan pikiran yang jahat. Tetapi kalau kita membeda-bedakan muka, maka kita sama seperti bertindak seperti hakim yang berpikiran jahat. Bukan rahasia lagi keluargaku di dalam Tuhan. Di kalangan orang-orang Kristen, ya saya tidak urusin yang bukan Kristen. Ya, saya tidak akan singgung yang bukan Kristen, karena surat Yakobus ini sama seperti surat Yudas, ditulis dan ditujukan hanya kepada orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berarti sudah menjadi orang Kristen. Ada banyak orang Kristen yang di dalam perilakunya, di dalam mengamalkan iman kekristenannya, membeda-bedakan muka, memandang muka. Bahkan ada gereja-gereja, tidak semua, tetapi ada gereja-gereja yang juga memandang muka. Di Jakarta saya pernah beribadah, saya diajak teman saya. Ya, dulu saya kos, ya namanya juga anak kos ya. Kemana diajak ya sudah ikut.
Saya diajak untuk ibadah ke salah satu gereja, saya tidak akan kasih tahu namanya, tapi yang pasti bukan GPDI. Gereja ini besar sekali. Dan dilihat dari mobil-mobil yang parkir itu banyak mobil mewah. Berarti banyak orang kaya di situ. Dan pada saat kami beribadah di situ, ada orang-orang yang memang sengaja datang terlambat. Dia berjalan dari pintu di belakang sampai duduk di depan supaya kedengaran bunyi gelang di kakinya, supaya dilihat orang perhiasannya, supaya dilihat orang siapa yang datang. Dan pendetanya pun, dan sintuanya pun, dan jemaat yang lain pun tidak ada yang berani menegur, karena ini orang kaya. Karena dia banyak menyumbang di gereja. Gereja tersebut memandang muka. Dan bagi yang memandang muka dikatakan bahwa bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Ada seorang YouTuber, apologet. Dia sering dulu berdebat dengan orang-orang yang beragama Islam di YouTube. Ya, namanya Elia apa gitu ya. Ya, pokoknya Elia lah ya, yang pasti bukan Elia Kadam. Ya. Elia apa gitu namanya. Dia bagus berapologet dengan orang Islam. Tetapi kemudian tiba-tiba di depan namanya muncul kata-kata evangelis. Udah jadi evangelis dia. Siapa yang mengangkat dia? Di mana dia belajar teologi? Di mana dia belajar Alkitab? Tapi tiba-tiba dia sudah evangelis. Dan dia diundang gereja-gereja ke sana kemari untuk berkhotbah. Karena dia adalah YouTuber dengan banyak pengikut. Kemarin, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba saya lihat di YouTube, bukan EV lagi, tapi sudah PDT. Bayangkan dari EV ke PDT, cuman makan waktu sekian bulan. Siapa yang mengangkat dia pendeta? Bagaimana dengan penguasaan dia terhadap firman Tuhan? Karena beberapa kali kami ikuti pengajaran yang diajarkannya di YouTube, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada beberapa. Terlalu gampang sekarang orang mengangkat diri sendiri menjadi pendeta. Tetapi dia diundang ke sana kemari karena banyak gereja yang memandang muka. Jangan pikir saya tidak senang dia PDT, tetapi saya pertanyakan. Kenapa? Karena di organisasi gereja Pantai Kosta di Indonesia, dan itu sama dengan organisasi-organisasi gereja yang lain, PDT itu tidak gampang untuk didapat. Di GPDI, sesudah selesai sekolah Alkitab, jadi ada sekolahnya. Sesudah selesai sekolah Alkitab, yang tidak sekolah Alkitab tidak bisa menjadi PDT kalau di GPDI. Kami harus menjadi pengerja minimal 2 tahun. Sesudah itu baru boleh dilantik menjadi PDP, pendeta pembantu. Sesudah pendeta pembantu, 2 tahun kemudian, kalaupun direkomendasikan, baru kami bisa dilantik menjadi pendeta muda, PDM. Dan sesudah jadi PDM, beberapa tahun kemudian baru kami bisa mengambil ujian sebagai pendeta atau PDT. Ada ujiannya. Tapi sekarang tiba-tiba di media sosial ada banyak aja, kemarin belum ada, hari ini sudah bergelar PDT. Hati-hati. Haleluya.
Tetapi yang saya mau katakan adalah orang-orang seperti ini diundang karena ada gereja-gereja yang masih memandang muka. Sekarang ini juga ada stand up komedian. Kalau bahasa Indonesianya apa? Pelawak berdiri ya. Namanya Mongkol. Ya, kalau saya tidak salah ya namanya Mongkol. Kalau opung saya sering bilangnya Mengkel. Tapi ini Mongkol namanya. Saya tidak tahu dia belajar Alkitab di mana, saya tidak tahu dia belajar teologi di mana. Tiba-tiba ada banyak gereja yang mengundang dia untuk khotbah. Ini bisa terjadi karena ada gereja-gereja yang masih memandang muka. Di Medan beberapa waktu yang lalu ada seorang pengusaha, ya sampai sekarang pengusaha ini masih hidup ya. Ada seorang pengusaha sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak. Saya kenal dengan orangnya, saya juga kenal dengan teman-teman dekatnya. Yang anehnya tiba-tiba orang ini di depan namanya tiba-tiba muncul evangelis, dan dia diundang ke gereja sana untuk berkhotbah, ke gereja sini untuk berkhotbah. Kenapa? Karena kalau dia diundang berkhotbah di satu gereja, maka dia selain berkhotbah dia juga menyumbang dana ke gereja itu. Maka banyaklah gereja yang mengundang dia. Sementara orang ini yang saya tahu persis itu masih hidup di dalam perzinahan, kemabukan. Itu kenapa jangan memandang muka. Katakan amin. Di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, kita terdiri dari berapa suku? Ada suku Batak, betul? Ada suku Nias, ada suku Karo, ada suku Jawa, ada juga yang suku Tionghoa. Kalau Mario pulang, maka ada juga yang suku Flores. Macam-macam suku. Tapi bukan karena saya orang Batak, maka saya membedakan orang Batak dengan orang Nias. Karena kalau itu yang saya lakukan, maka saya bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Jangan beda-bedakan, katakan amin. Karena kita semua adalah anggota bagian dari tubuh Kristus, dan kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Jangan bedakan dari background keluarganya. Oh, si ini keluarganya broken, si sana keluarganya harmonis, si ini keluarganya punya pendidikan, punya uang, yang sana enggak. Jangan, karena itu berarti engkau bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Haleluya. Seharusnya kita sebagai sesama anak Tuhan, keluarga di dalam Tuhan, kita seharusnya tidak membeda-bedakan. Karena di dalam membeda-bedakan akan timbul sakit hati, akan timbul perselisihan. Tetapi seharusnya kita hidup rukun dan damai. Katakan amin. Haleluya. Bahkan dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 7. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 7. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Perhatikan baik-baik. Dan kamu semua, berarti bukan hanya untuk orang muda, berarti juga untuk semua kita, baik yang muda, baik yang tua. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Katakan amin. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain.
Dan ini juga termasuk untuk saya. Bukan karena saya gembala, maka saya tidak harus merendahkan diri. Itu berlaku juga untuk saya sebagai gembala keluargaku di dalam Tuhan. Jadi kalau kami gembala datang ke rumah Bapak Ibu misalnya, nggak usah repot-repot sampai harus masak lagi, sampai harus masak air panas lagi, enggak, cukup air putih aja. Haleluya, haleluya, cukup air putih, nggak usah repot-repot. Karena kita harus saling merendahkan diri. Saya harus merendahkan diri saya kepada Samuel. Samuel harus merendahkan dirinya kepada Bulian. Bulian harus merendahkan dirinya kepada yang lain. Kita semua harus saling merendahkan diri. Katakan amin. Haleluya. Dan kalau kita benar-benar saling merendahkan diri, maka pasti tidak akan ada lagi perselisihan, tidak akan ada lagi pertengkaran. Haleluya. Di dalam Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama, yuk. 1, 2 ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Katakan amin. Saya harus mendahului memberi hormat. Bukan karena saya gembala, maka saya tidak perlu memberi hormat. Malah saya harus mendahului. Haleluya. Saya mendahului memberi hormat kepada Pak Tumanggor. Pak Tumanggor mendahului memberi hormat kepada Inang Mama Johannes. Saling mendahului memberi hormat. Dan saling mengasihi sebagai saudara. Haleluya. Sebagai saudara kita harus saling mengasihi. Dan kalau kita hidup saling merendahkan diri, saling mengasihi, saling mendahului memberi hormat, maka pastilah kita akan hidup rukun dan damai. Haleluya. Sehingga komunitas kita di sidang jemaat GPDI Pemenang ini bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Haleluya. Bagaimana bisa menjadi saksi kalau di gereja aja kerjanya berantem terus, berselisih terus, maki-makian, pertengkaran? Bagaimana mungkin menjadi saksi bagi Kristus? Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Perhatikan, apabila saudara-saudara kita sama-sama bersaudara di dalam Tuhan, amin. Apabila kita diam bersama dengan rukun, ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Siapa di antara kita yang mau hidup diberkati Tuhan selama-lamanya? Angkat tangan. Ya nggak mau, nggak usah angkat tangan. Kalau mau Tuhan perintahkan berkat kepadamu, ayo kita hidup rukun dan damai. Katakan amin. Karena kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kalau suami istri sering cekcok, kalau suami istri sering berantem,
Tuhan tidak akan pernah perintahkan berkat ke keluarga itu. Jadi kalau ada suami istri di sini yang kurang harmonis, segera perbaiki. Supaya Tuhan mulai perintahkan berkat kepada keluargamu. Haleluya. Ya tapi aku sudah mau merendahkan diri, tapi dia masih sombong. Aku mengasihi dia, tapi dia jahatin aku terus. Aku mendahului loh, memberi hormat kepada dia, tapi dia merendahkan aku terus. Gimana dong? Tetaplah tetaplah merendahkan diri, tetaplah mengasihi, tetaplah mendahului memberi hormat. Katakan amin. Walaupun orang itu tidak menghargai, walaupun orang itu tetap merendahkan kita, karena dia punya urusan itu dengan Tuhan, bukan dengan kita. Urusan kita, Tuhan tetap memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Saling merendahkan diri, saling mengasihi, saling mendahului memberi hormat. Kembali kepada Yakobus tadi. Yakobus 2, kita masuk kepada ayat yang kelima. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Pada beberapa waktu yang lalu, di seri khotbah surat Yakobus ini, kita juga mendengar tentang kaya dan miskin. Tetapi yang dimaksud Tuhan dengan kaya dan miskin adalah kaya atau miskin di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena firman berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kalau punya harta berlimpah itu tidak dosa. Kalau punya deposito banyak di bank itu enggak dosa. Tetapi yang menjadi dosa adalah pada saat kita merasa kaya di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak butuh kehadiran Tuhan, kita tidak butuh lagi untuk beribadah, kita tidak butuh lagi untuk mendengar suara Tuhan, kita tidak butuh lagi membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Kita merasa tidak butuh lagi hikmat dari Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan orang yang merasa kaya, yang merasa hebat di hadapan Allah. Ada orang miskin yang seperti itu. Banyak orang miskin secara harta, tapi merasa diri lebih hebat, merasa diri kaya di hadapan Tuhan. Sehingga orang miskin secara harta ini pun tidak mau beribadah. Tapi ada juga orang yang kaya secara harta, juga seperti itu. Merasa kaya, merasa hebat di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat Daud, Abraham, Ayub, mereka kaya secara harta, tetapi di hadapan Allah mereka merasa miskin. Sehingga mereka merasa tidak bisa hidup tanpa Tuhan, sehingga mereka harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan setiap hari. Mereka harus minta hikmat dari Tuhan. Mereka harus minta kemampuan daripada Tuhan di dalam menghadapi persoalannya. Jadi bukan miskin atau kayanya engkau di dalam harta, tetapi miskin atau kaya di hadapan Allah. Kalau untuk ke gereja aja mesti dibujuk-bujuk.
Untuk berdoa pun dibujuk-bujuk. Itu juga nggak mau juga. Untuk baca firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari pun mesti dibujuk-bujuk, dimohon-mohon, dihimbau-himbau. Itu pun enggak juga. Itu adalah orang yang merasa kaya di hadapan Allah. Dan mereka menghujat nama yang mulia yang adalah Kristus. Jadi keluargaku di dalam Tuhan, ayo kita merasa miskin di hadapan Allah. Haleluya. Merasa tidak bisa hidup tanpa Allah. Menghadapi apapun meminta hikmat daripada Allah. Menghadapi apapun meminta kemampuan daripada Allah. Setiap hari merasa rindu mendengar suara Tuhan. Setiap hari merasa rindu ketemu dengan Tuhan di dalam hubungan yang intim, di dalam doa setiap hari. Itulah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Katakan amin. Ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Memandang muka itu berarti melakukan pelanggaran. Karena dikatakan kasihilah sesamamu manusia. Tidak ada dikatakan kasihilah yang bajunya bagus-bagus. Kasihilah yang keluarganya bagus-bagus. Tidak. Kasihilah sesamamu manusia. Katakan amin. Karena kalau tidak, maka engkau sudah berbuat dosa dan bahwa engkau melakukan pelanggaran. Ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat 11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Keluargaku di dalam Tuhan, ada yang pernah berkata kepada saya, hukum Taurat kan sudah digenapi Tuhan, jadi kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Tolong kembali ke ayat 10. Ayat 10, ya. Pada saat kami memberitakan firman ini juga ke kelompok lain, ada juga yang protes. Ini kan seperti hukum Taurat. Manusia kan tidak diselamatkan oleh perbuatannya. Iya. Saya tidak diselamatkan Tuhan karena perbuatan saya dulu. Bukan perbuatan saya ke depan. Bukan karena saya berbuat baik kemarin-kemarin, maka saya diselamatkan Tuhan. Saya murni diselamatkan Tuhan oleh kuasa darah Yesus. Katakan amin. Tetapi pada saat kita menerima darah Yesus, sayangnya kita nggak langsung mati. Kalau menerima darah Yesus terus detik itu juga langsung mati, indahnya dunia ini, kena langsung di surga. Haleluya. Tetapi kita pada saat menerima darah Yesus nggak langsung mati. Kita harus menjalani hidup kita. Itu berarti kita harus menuruti hukumnya Allah. Jangan pertentangkan hukum Taurat.
Di dalam hukum Taurat ada perintah jangan membunuh. Terus karena Yesus katanya sudah menggenapkan hukum Taurat, terus berarti boleh dong kita membunuh sekarang? Betul? Enggak. Di dalam hukum Taurat dikatakan jangan berzina. Jangan pakai alasan bahwa Yesus sudah menggenapkan hukum Taurat, berarti kan gak perlu lagi lakukan hukum Taurat, berarti boleh dong saya berzina. Jangan, engkau sedang menipu diri sendiri karena engkau tidak akan bisa menipu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yuk kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1 2 ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa ya, bukan tidak sengaja ya. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kembali ke ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jangan pernah berdoa, Tuhan ampuni dosa kesalahanku, baik yang kusengaja maupun yang gak kusengaja. Itu doa basa-basi. Doa basa-basi, minta ampun dosa basa-basi. Masa dosa kita gak ingat? Betul ya? Jeffrey kalau buat dosa ingat gak? Ingat gak? Riana kalau buat dosa ingat gak? Misalnya maki orang gitu. Terus habis maki orang lupa gitu. Gak ingat lagi sama sekali. Yang benar aja. Dan kalau dipikir-pikir, masa buat dosa gak sengaja? Iya aku gak sengaja mabuk. Tadi terminumku tua itu. Terminumku 5 gelas katanya. Gak sengaja kok sampai 5 gelas. Iya aku gak sengaja selingkuh sama dia. Padahal selingkuhannya udah hamil. Masa gak sengaja ngambilin anak orang? Yang benar dong. Keluargaku di dalam Tuhan. Dosa lahir pada saat keinginan daging kita buahi. Masakan membuahi keinginan daging sendiri gak sengaja? Kalau saya lihat tasnya Riana bagus, berkilau, terus timbul keinginan untuk punya tas itu. Tapi waktu lihat dompet isinya kosong. Tapi keinginan daging untuk punya tas itu besar sekali. Dompet kosong. Kalau saya buahi keinginan daging saya, maka saya akan mencuri tas Riana. Betul? Masa kan mencuri gak sengaja? Sorry, gak sengaja tadi tercuri tasmu. Yang benar dong. Iya kan? Bukan basa-basi. Banyak orang sekarang, orang Kristen, ngoceh dengan Tuhan itu basa-basi doang. Maafkan dosaku yang tidak aku sengaja, Tuhan, yang sengaja maupun yang tidak aku sengaja, yang kuingat maupun yang tidak kuingat, katanya lagi. Aduh. Tetapi ingat keluargaku di dalam Tuhan, pada saat engkau sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, pada saat engkau sudah mendengar firman kebenaran ini, dan engkau tetap sengaja berbuat dosa, maka firman katakan tidak
ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Berarti nggak bisa bertobat lagi. Masih. Tuhan masih kasih karunia-Nya. Amin. Haleluya. Untuk kita yang masih belum bertobat di tempat ini, Tuhan masih kasih karunia-Nya. Tetapi jangan lupa, satu saat kasih karunia itu akan stop untukmu. Karena tidak ada manusia yang tahu kapan dia mati. Siapa di sini yang tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa dia mati? Ada? Ada? Nggak ada yang tahu kok. Kemarin waktu demo di Jakarta, ngikutin ya demo di Jakarta kemarin, ada seorang driver online, ojol, ya, dia bukan ikut demo, tapi dia hanya mau mengantarkan barang pesanan orang. Dia mau cari makan dengan cara mengantar pesanan orang. Tapi dia lewat di situ, akhirnya dia ditabrak sama mobil Brimob, mati, masih muda kok. Jangan sampai kasih karunia untukmu berhenti. Haleluya. Hargai kesempatan yang masih Tuhan berikan kepadamu untuk bertobat, untuk sadar dan bertobat. Karena kita tidak tahu kapan mati. Oke lah, mungkin ada yang berkata, ya kedatangan Yesus kedua kali masih lama. Matimu masih lama enggak? Ada yang bisa jamin matinya masih lama? Masih 50 tahun lagi? Enggak ada. Karena pada saat kasih karunia itu sudah berhenti untukmu, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosamu. Ayat 27. Yang ada adalah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Banyak orang Kristen sekarang tidak peduli dengan neraka, karena dia jarang mendengar khotbah soal neraka di gereja-gereja. Karena ada banyak sekarang gereja khotbahnya tentang berkat. Tetapi hari ini kita diingatkan lagi. Haleluya. Syukuri dan terima kasih karunia itu pada saat Tuhan masih memberikan kepadamu. Kembali ke Yakobus tadi, Yakobus 2 ayat 12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Firman ini adalah hukum yang memerdekakan orang. Pada saat firman ini kita lakukan, pada saat kita hidup di dalam hukum firman Tuhan ini, maka kita merdeka dari perbudakan dosa, kita merdeka dari siksaan api neraka, kita merdeka dari cengkraman si iblis. Tetapi jangan lupa keluargaku, firman Tuhan ini juga akan menjadi hakim bagimu apabila engkau tidak hidup di dalamnya. Itu kenapa dikatakan berkatalah, berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Orang yang berkata dan berlaku seperti orang yang akan dihakimi oleh firman Tuhan, itu berarti dia hidup dalam takut akan Tuhan. Katakan amin. Inilah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Sehingga orang yang takut akan Tuhan pasti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan firman berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, karena anak cucunya akan perkasa di bumi. Firman juga berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Jadi hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah
dengan berkata, berlaku seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh firman Tuhan. Kalau saya tidak mau dihakimi oleh firman Tuhan, maka saya taat kepada firman. Itu kalau saya takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang melanggar firman dengan sengaja, itu orang yang tidak takut dengan Tuhan. Orang yang merasa kaya di hadapan Tuhan. Orang yang merasa punya kekuatan di hadapan Tuhan. Orang yang merasa lebih hebat daripada Tuhan. Dan orang-orang seperti itu akan menghadapi penghakiman dan api siksaan. Ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Katakan amin. Belas kasihan yang dimaksud di sini adalah kasih. Firman berkata akan tinggal 3 perkara, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terutama dari ketiga ini adalah kasih. Hukum yang pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau tidak mengasihi saudaramu, kalau engkau tidak mengasihi sesama jemaat Tuhan di sini, berarti engkau tidak mengasihi Tuhan. Jangan kasih Tuhan omong kosong lagi dong. Aku mengasihimu Tuhan, tetapi engkau membenci tetanggamu, engkau membenci sesama jemaat Tuhan, engkau belum mengampuni saudaramu. Bagaimana engkau bisa berkata kepada Tuhan, aku mengasihimu Tuhan? Haleluya. Dan bagi orang-orang yang tidak berbelas kasihan seperti itu, akan berlaku penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Jadi keluargaku di dalam Tuhan, hari ini lepaskan pengampunan itu. Amin. Lepaskan kasih itu mengalir. Haleluya. Saling merendahkan diri, saling mengasihi, saling mendahului, memberi hormat. Haleluya. Hidup di dalam firman Tuhan. Berkata dan berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan menang atas penghakiman itu. Katakan amin. Dan bukan hanya menang atas penghakiman itu, kita juga akan menang dari pencobaan-pencobaan kita. Mama Rika tadi sudah sembuh dari kanker. Itu berarti dari mulai tahun lalu sampai sekarang sudah ada 4 orang jemaat Tuhan di tempat ini yang sembuh sempurna dari kanker. Itu karena kita mengimani Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Katakan amin. Haleluya. Yesus Kristus yang memegang kuasa baik di surga maupun di bumi. Yesus Kristus yang dapat mengusir setan, mengadakan mujizat-mujizat. Yesus Kristus yang akan datang kedua kali. Yang di jubahnya dan di pahanya tertuliskan Raja segala raja, Tuan segala tuan. Yesus Kristus yang akan datang untuk menjemput mempelainya. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus akan datang kedua kali untuk menjemput mempelainya. Walaupun sekarang ini banyak orang Kristen menjadi mempelai yang melacurkan diri. Ada banyak orang Kristen mempelai Kristus, tetapi melacurkan manusia rohaninya terhadap dosa, melacurkan manusia rohaninya terhadap kemabukan, melacurkan manusia rohaninya terhadap judi online, melacurkan manusia rohaninya terhadap perzinahan. Orang-orang seperti itu Tuhan tidak akan jemput. Karena Yesus datang kedua kali untuk menjemput mempelainya yang setia. Katakan amin.
hari ini ambil keputusan untuk menjadi mempelai Kristus yang setia. Haleluya. Yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Ini bukan roti lagi. Tadi hamba Tuhan sudah berdoa dan Tuhan sudah merubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus dengan iman. Ini bukan strup lagi, tetapi ini adalah darah Yesus dengan iman. Haleluya. Dan bagi yang menerima tubuh dan darah Yesus dengan sikap yang layak, Tuhan akan curahkan kuasanya. Haleluya. Dengan sikap yang layak, dengan iman yang penuh kepada Kristus. Kita akan menghadapi perjamuan kudusnya Tuhan. Siapkan hati kita. Yang masih ada kebencian dalam hatinya, buang kebencian itu. Karena itu akan menghalangi dirimu dengan Tuhan untuk darah, tubuh dan darah Yesus. Bagi yang masih ada akar pahit, cabut akar pahitnya, ampuni orang itu. Haleluya. Karena kalau engkau menerima tubuh dan darah Yesus tidak dengan sikap yang layak, maka itu hanya mendatangkan kutuk. Tapi kalau kita menerima tubuh dan darah Yesus dengan sikap yang layak, itu mendatangkan kuasa. Kami mengundang pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk datang ke depan. Ya, singers tolong. Kita akan menghadapi perjamuan kudusnya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Darah